Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa yang penuh barokah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Al-Mihrab, cinta Allah, cinta Rasul, cinta sesama. Bagaimana puasa hari ini pemirsa? Semoga senantiasa diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menjalankan ibadah di bulan yang suci ini. Perkenalkan, saya Lutfi Ma'arif. Di sini saya yang akan menemani pemirsa dalam acara Witiau Talk with Ustazah. Kemudian tema yang akan kita bawakan pada hari ini terkait manfaat psikologis saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentunya di sini saya tidak akan sendiri karena saya sedang bersama dengan narasumber hebat kita di Witiau ini. Beliau ini yang nantinya akan mengupas tuntas tentang manfaat psikologis menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Beliau ini adalah Ustazah Lukia Desesiani. Beliau ini psikolog dan juga dosen psikologi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Oke, marilah kita sapa terlebih dahulu Ustazah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Ustazah, ini kan pada tema kali ini adalah membahas terkait manfaat psikologis saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan gitu. Biasanya kan kita pada bulan-bulan sebelumnya ataupun di luar bulan Ramadan itu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan seperti biasa. Kita masih makan dan minum dari pagi hingga sore harinya begitu. Nah, menarik sekali ketika melihat kita sedang menjalankan ibadah puasa gitu, itu otomatis kita akan harus bisa menahan hawa nafsu dan kemudian menahan rasa lapar dan juga haus tentunya. Nah, dari fenomena tersebut itu bagaimana sih secara psikologisnya ataupun nanti perilaku apa yang akan dimunculkan Ustazah? Baik. Oke, terima kasih. Temanya menarik sekali ya. Ini juga menjadi bahasan yang sangat kontekstual saat ini karena memang kita sedang berpuasa ya. Saya yakin pemirsa juga sebagian besar menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Walaupun kita tahu sebetulnya puasa tidak hanya di bulan Ramadan sebetulnya ya. Jadi kalau dari sudut pandang psikologi yang Mas Lutfi tanyakan tadi, berpuasa itu kalau secara perilaku atau behaviorisme ya, kita lihat dari sudut pandang behaviorisme itu sebetulnya puasa adalah perilaku yang terkondisi atau terbentuk ya. Jadi terbentuk dari kebiasaan. Tentu kita tidak bisa langsung tiba-tiba bisa berpuasa. Ingat dulu waktu kecil tentu dibiasakan ya, maksudnya dilatih. Nah, puasa sebenarnya juga adalah perilaku hasil belajar. Jadi ketika kecil kita dilatih untuk puasa, mulai dari puasa berapa jam dulu, kemudian baru bisa puasa setengah hari, dan akhirnya puasa penuh gitu ya. Nah, karena kita lihat bahwa puasa itu adalah hasil belajar dan itu menjadi kebiasaan yang diulang, maka sudah terprogram. Artinya dalam tubuh kita sudah ada penyesuaian sehingga lama-lama tidak kesulitan lagi untuk berpuasa. Kurang lebih seperti itu kalau dari sudut pandang perilakunya seperti itu. Kemudian dari sudut pandang perilaku tadi mungkin ada dampak ataupun manfaat secara psikologisnya nggak bagi kita yang menjalankan ibadah puasa? Oh ya, tentu. Nah, mungkin teman-teman pemirsa semua di sini juga perlu memahami dulu bahwa apa yang terjadi pada tubuh kita itu akan berpengaruh pada pikiran kita, dan pikiran dan tubuh itu saling mempengaruhi. Ada yang disebut dengan
mind body connection gitu ya. Jadi tubuh dan pikiran itu akan selalu terkoneksi karena kita adalah satu kesatuan jiwa dan raga gitu ya. Nah, manusia itu misal apa yang terjadi, apa yang masuk dalam tubuh juga mempengaruhi pikirannya, dan juga apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Nah, dalam kondisi berpuasa, tubuh kita itu terkondisi untuk tidak makan dan minum, ya kan? Kita tidak mendapat asupan makan dan minum. Nah, secara biologis, secara medis gitu ya, yang tidak makan dan minum itu berarti kita kurang asupan berupa vitamin, air juga dikurangi, kemudian glukosa. Jadi kadar glukosa pada tubuh itu menurun, dan juga tingkat kalori, jelas ya, kalori akan sangat turun. Nah, dalam hal ini otak juga menyesuaikan hal tersebut. Jadi ketika tubuh itu mengalami pembatasan kalori, otak juga merespon. Otak itu merespon dengan dihasilkannya beberapa hormon atau neurotransmitter kita sebutnya. Misalnya mungkin ada yang kenal namanya serotonin, dopamin, itu dihasilkan oleh otak sebagai semacam upaya untuk merespon pembatasan kalori tadi. Ada yang dibatasi, maka ada juga yang dihasilkan. Karena tubuh kita dan otak kita itu bekerja berdasarkan keseimbangan, prinsip keseimbangan. Jadi ketika ada yang dibatasi, ada yang dihasilkan sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan itu. Gitu. Jadi ketika kemudian ada batasan itu, otak akan merespon, menghasilkan serotonin dan dopamin. Itu membuat kita untuk lebih enjoy, menikmati walaupun sebenarnya lapar gitu ya. Kemudian kita juga jadi lebih fokus ke hal lain supaya tidak kepikiran makan gitu kan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Respon dari otak terhadap apa yang terjadi di tubuh. Oke. Ya. Mungkin dari ada batasan tadi yang disampaikan oleh Ustazah itu, apakah mungkin nanti ketika kita beraktivitas akan mempengaruhi daya ataupun tingkatan semangat kita dalam beraktivitas? Ya, kalau kita jelaskan secara fisik, pengurangan atau pembatasan kalori dan juga kadar glukosa yang menurun itu akan berdampak pada energi yang dihasilkan. Jelas ya. Jadi kalau tubuh kita, glukosa itu kan diubah menjadi energi ya. Masih ingat pelajaran IPA ya. Saya juga bukan ahli gizi, tapi ini konteksnya adalah ketika asupan glukosa atau gula dalam darah itu menurun, maka energi yang dihasilkan juga nggak ada yang dibakar jadi energi gitu ya. Tapi kemudian tubuh kita, karena tadi tubuh kita itu bekerja berdasarkan keseimbangan, maka tubuh akan memiliki suatu mekanisme baru untuk bisa mengubah apa yang dipunyai ya, sisa-sisa gula, sisa-sisa makanan yang dicerna sebelumnya ketika sahur dan yang lain itu sebisa mungkin dioptimalkan untuk menghasilkan energi. Nah, di sini otak juga berperan. Otak kemudian menentukan bahwa energi yang dibakar itu jangan untuk kegiatan yang memakan banyak energi gitu kan. Jadi otak kita mengkondisikan tubuh, jangan capek-capek, lemes nanti karena lagi puasa gitu kan. Maka pikiran itu kemudian mengkondisikan tubuh supaya lebih semangat. Sebenarnya sih semua akan kembali kepada semangat dan pikiran kita ya. Kalau mindsetnya kemudian kita menjaga diri, menahan supaya kalori dan energi yang ada itu digunakan untuk hal lain. Salah satunya misalnya untuk aktivitas lain yang tidak terlalu banyak fisik gitu ya, gerak fisiknya. Jadi terkondisi lah dari yang terbiasa seperti itu. Mungkin kemudian untuk idealnya itu seperti apa sih? Kan kadang ketika seorang berpuasa itu ada yang kebanyakan tidurnya daripada aktivitasnya. Ada juga yang melakukan aktivitas full, mungkin kayak orang-orang yang bapak-bapak di parkiran ataupun di kerja kuli gitu. Seperti nggak puasa ya. Itu bagaimana itu idealnya? Sebetulnya kalau tingkat ideal itu tidak ada rumus yang pasti ya, karena itu semua kembali pada orang tersebut dan kembali lagi kepada mindset orang tersebut dan juga kondisi atau pengkondisian perilaku yang sudah terbentuk. Ketika seseorang itu sudah terbiasa beraktivitas berat meskipun berpuasa, insya Allah dia akan tetap kuat ya, karena sudah menjadi kebiasaan, kayak sudah terprogram gitu ya dalam pikiran dan tubuhnya, bahwa tubuhnya ya memang akan kuat menerima menerima aktivitas yang berat. Jadi ini seperti sudah batas toleransi untuk kelelahan itu
bisa bisa disesuaikan oleh tubuh. Jadi bisa aja tetap kuat gitu ya. Jadi tidak ada rumus ideal, itu tergantung pada kebiasaan seseorang ketika beraktivitas gitu. Jadi misal sudah terbiasa beraktivitas berat, insya Allah akan tetap kuat berpuasa. Maka semua kembali pada pemrograman kita secara mental itu. Jadi kalau sudah terkondisi, terprogram secara mental, punya semangat, punya motivasi, maka itu akan mempengaruhi kekuatan tubuh kita juga. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah, menarik sekali terkait pembahasannya tadi, mulai dari manfaat psikologis, kemudian perilakunya itu mungkin suatu pembahasan yang menarik juga nanti yang buat disimak oleh pemirsa El Mihrab TV ini. Mungkin bisa langsung saya sampaikan pertanyaan yang pertama. Ya, silakan. Dari pertanyaan yang pertama nih Ustazah, kalau kita puasa pasti ada manfaatnya baik dari kesehatan fisik maupun psikis. Ya. Kemudian kalau dari kesehatan kan manfaat salah satunya adalah pada sistem pencernaan. Ya, betul. Kemudian pada manfaat psikologisnya sendiri itu apa ya Ustazah? Kan. Masuki pertanyaan berikutnya, misalnya nih kita puasa tapi kita terlalu banyak mikir. Oke. Kemudian apa itu bisa menyebabkan stres atau penyakit lainnya?